Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu untuk para teman, para sahabat sekalian. Semoga Allah selalu senantiasa menuntun kita di dalam jalan tauhidnya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan pemahaman kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Setiap para teman, setiap para saudara sekalian pasti selalu mendambakan kedamaian, mendambakan ketenangan, mendambakan kebahagiaan, mendambakan pemahaman di dalam setiap sesuatu. Pada setiap otak kita, pada setiap diri kita yang ada di dalam pikiran kita, otak manusia atau pikiran manusia selalu memiliki keingintahuan yang tinggi. Jadi manusia itu selalu memiliki keinginan untuk mengetahui tentang banyak hal, untuk mengetahui tentang banyak pemahaman. Makanya di sini kenapa saya sering berbicara tentang tauhid, saya membahas tentang tauhid, saya meluaskan dengan sayap-sayap pengembangan tentang ilmu tauhid. Tak lain saya sangat berharap semoga para teman, para saudaraku sekalian tentang ruang keingintahuan, tentang apapun itu teman-teman mendapatkan sarana untuk sampai di dalam keinginan. Karena tidak ada yang namanya manusia itu tidak kepingin bahagia. Tidak ada yang namanya manusia itu kepingin susah dalam hidupnya. Tidak ada manusia di dalam kehidupan ini ibaratnya yang tidak menginginkan tentang arti bahagia itu sendiri, arti tentang ketenangan itu sendiri. Makanya dengan seluruh proses kehidupan, dengan seluruh perjalanan hidup ini, yang pasti seluruhnya adalah pelajaran buat kita. Seluruhnya adalah pelajaran untuk kehidupan kita, untuk sampai di dalam yang kita inginkan. Kita tidak melulu harus belajar melalui kitab saja, kita tidak melulu harus mempelajari melalui audio. Jadi memang sangat disarankan Allah menyiapkan seluruhnya itu di jagat raya itu untuk kepentingan, untuk kemaslahatan manusia. Jadi apapun tentang keinginan, apapun tentang manusia, tentang niat manusia, itu tergantung potensi energi, cara manfaatkannya apa. Kalau bisa memanfaatkan, insya Allah kita akan sampai di dalam setiap keinginan, di dalam setiap pengetahuan. Karena berbicara tentang ilmu Allah, sangat sering saya menyebutkan seluruh samudra raya, seluruh lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan, untuk mengartikan, untuk memaknai tentang ilmu-ilmu Allah, itu tidak akan pernah selesai. Intinya, kalau kita memiliki kehendak, kekuatan untuk selalu senantiasa belajar, untuk selalu senantiasa menelaah, untuk selalu senantiasa merenung, berpikir, membaca, iqra dan iqra, insya Allah kita akan sampai di dalam keinginan. Jadi berbagi ilmu saat ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana mengambil hikmah, bagaimana mengambil pelajaran, bagaimana mengambil ilmu-ilmunya pada setiap proses perjalanan hidup. Kita mungkin banyak mengalami tentang kesusahan, kita tahu tentang kesusahan, kita tahu tentang kesedihan. Kita mungkin sering mengalami bahagia, kita mengalami rasa senang yang tinggi. Kita mungkin pernah sering mengalami itu. Bahkan mungkin pernah juga kita mungkin dulu
Kita mungkin dibenci orang, kita mungkin disuudonin orang, orang berburuk sangka sama kita. Pastinya setiap individu, setiap manusia mengalami semua itu. Nah, bagaimana caranya mengambil hikmah dari pelajaran hidup? Ya, pasti cara mengambil hikmah, karena kata Allah, kullu syai'in la yahdu min hikmah. Setiap kejadian itu ada hikmahnya. Setiap kejadian itu pasti ada rahasianya. Cuma kadangkala kita sebelum sampai di dalam rahasia Allah, kadang sebelum sampai di dalam janji-janji Allah, sebelum sampai di dalam apa yang Allah janjikan, manusia keburu untuk mengeluh. Manusia keburu untuk apa? Untuk suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Jadi ya, itulah manusia yang memiliki karakter seperti itu. Intinya, bagaimana caranya kita bisa mengambil pelajaran di dalam kehidupan ini? Pelajaran untuk apa? Pelajaran untuk kita semakin baik. Pelajaran kita untuk semakin berbesar hati. Dalam arti berbesar hati, kita selalu senantiasa semangat untuk belajar, semangat untuk optimis di dalam hidup, semangat untuk apa? Untuk sukses. Semangat kita untuk apa? Untuk menguasai tentang apa yang kita inginkan. Jadi jangan dianggap ucapan semangat kita bisa hanya ucapan-ucapan belaka. Banyak orang yang selalu optimis tentang kehidupan. Bahkan orang-orang yang di training, ikuti seminar, dia selalu mengucapkan bisa, saya bisa. Tetapi apa? Dengan berjalannya waktu, para mereka itu hanya mengucapkan kata-kata bisa, dan wujud daripada apa yang dia ucapkan tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan, bahkan tidak bisa menuai hasilnya. Jadi untuk para teman-teman, kita banyak di dalam pelajaran kehidupan. Seperti kita ambil contoh gini. Kita mungkin pernah disuudonin orang, kita mungkin pernah disakiti orang, kita mungkin pernah tersinggung dengan orang lain. Ini salah satu contohnya. Kalau kita rujuk dari, taruhlah bagi orang-orang yang hebat di dunia ini, orang-orang yang mampu namanya tertulis sampai sekarang ini, bagaimana dengan nama Rasulullah, bagaimana dengan nama Isa, bagaimana dengan banyak sekali, Einstein mungkin, Galileo, Tesla, banyak sekali orang-orang hebat. Jadi para mereka dulunya itu banyak dibully. Bahkan Rasulullah pernah diludahin, dirempah kotoran. Bahkan kita tahulah, kita belajar dari Rasul, tetapi semua itu oleh Rasulullah dijadikan untuk berbesar hati. Artinya berbesar hati bagaimana? Wujud hinaan dari orang lain, wujud kebencian dari orang lain, wujud suudzon dari orang lain, akhirnya diwujudkan untuk diambil hikmahnya bagaimana? Saya harus semangat di dalam kehidupan ini, saya harus bisa di dalam kehidupan ini. Artinya kenapa? Orang-orang yang sukses di dalam sesuatu, orang-orang yang sukses mengalami sesuatu, itu bukan kok dicekokin oleh hal-hal tentang kenikmatan keduniaan doang. Mereka itu tidak tiap harinya bahagia, senang tiap hari. Lalu banyak teman, tidak begitu. Orang-orang hebat itu banyak datang dari sakit hati, banyak datang dari himpitan hidup, banyak datang dari suudzon buruk sangka dari orang-orang. Nah, bagi para teman-teman yang mungkin mengalami tentang proses kehidupan seperti itu, jadikan semangat kita untuk apa? Untuk selalu senantiasa optimis. Dan semangat kita belajar. Jadi betul apa yang katakan Allah, kullu syai'in la yahdu min hikmah. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap apapun yang terjadi di dalam hidup manusia sama sekali tidak ada yang sia-sia. Makanya kalau kita itu selalu senantiasa bersikap positif dan selalu optimis di dalam hidup, lalu mengambil makna atau hikmah ke arah yang positif, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satu contohnya, ini contoh aja.
Saya memiliki tekad untuk belajar. Saya memiliki tekad untuk faham, untuk marifat di ilmu. Saya dulu pernah diremehkan juga. Saya pernah dulu itu dibodohin juga. Saya difitnah sana sini, saya mengalami. Bahkan saya pernah dikucilkan, orang bagus di depan saya, orang merangkul di depan saya, tapi pada kenyataannya bagaimana? Mereka itu hanya ucapan, tapi wujud yang datang dari hatinya itu tidak pernah ada. Artinya, untuk mengambil pelajaran hidup, seluruh apapun hal negatif, syukur-syukur kalau selalu positif, ambil hikmahnya ke arah yang positif. Ambil hikmahnya ke kebaikan. Jangan teman-teman keburu untuk apa? Keburu untuk berburuk sangka. Keburu untuk apa? Untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Karena sejatinya kita negatif atau enggak, kita berburuk sangka atau enggak, itu seluruhnya tergantung dari kita semuanya. Makanya bagi para teman-teman yang notabene selalu belajar tauhid, selalu belajar tentang ilmu, tentang pengetahuan, silakan teman-teman selalu senantiasa semangat. Silakan untuk selalu senantiasa berpikir tentang hal-hal yang positif. Tujuannya bagaimana? Yang pasti setiap para teman, setiap kita pasti menginginkan kedamaian. Karena semakin kita negatif thinking, semakin kita berpikiran tentang negatif, maka sejatinya kita bagaimana? Maka sejatinya kita menarik hawa-hawa dari apa? Dari kenegatifan itu sendiri. Jadi tentang hidup, setiap manusia mengalami tentang banyak hal di dalam kehidupannya. Banyak juga manusia mengalami tentang proses kehidupan. Orang-orang memandang orang-orang yang sukses, orang-orang yang sampai di dalam setiap keinginannya, itu pemikiran orang-orang hanya sampai di dalam suksesnya. Jadi jarang sekali orang-orang yang memahami bagaimana proses dia itu sampai di dalam kenikmatan, dia itu sampai di dalam makrifat, dia itu sampai di dalam apa yang diinginkan. Jadi kita dalam setiap tarikan nafas ini adalah proses diri kita, proses untuk sampai di dalam apa? Di dalam kebenaran. Makanya kenapa Rasulullah itu betul-betul berpesan, carilah ilmu setinggi mungkin, belajarlah walaupun ke negeri Cina. Ini artinya bagaimana? Artinya bahwa kehidupan ini tidak selalu senantiasa menyuguhkan ekspektasi yang kita inginkan. Saya yakin jiwa-jiwa yang selalu senantiasa belajar, jiwa-jiwa yang selalu menelaah, jiwa-jiwa yang selalu merenung, di sini saya yakin orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu ingat di dalam hidupnya, orang-orang yang selalu ingat di dalam proses kehidupannya, insya Allah akan menemukan arti kebenaran daripada keselamatan. Saya berharap bagi para teman-teman, semoga para teman-teman dengan proses berjalannya waktu tetapi tidak menyandarkan diam dengan berjalannya waktu. Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang betul-betul makrifat, orang-orang yang betul-betul memahami tentang arti kehidupan. Lalu para teman-teman, para saudaraku sekalian tahu pada akhirnya nanti kita pulang rumah kita di mana? Kita mempersiapkan tentang pertanyaan mungkar nangkir. Lalu kita mempersiapkan tentang ketenangan. Kenapa kita harus tenang kalau mengambil dari pelajaran kehidupan? Karena orang-orang yang tidak tenang di dalam hidupnya, orang-orang yang tatkala di dunia selalu panik, itu yang ditakutkan kata Rasulullah bagaimana? Tatkala kita nantinya masuk ke alam kubur, tatkala kita sudah ditanam, sudah dikubur, ditutup papan, ditutup dengan tanah, kalau kita terbangun, dibangunkan oleh Allah di situ, kita dalam keadaan panik, itu bagaimana? Makanya senyampang nafas masih ada, pelajaran hidup tentang kematian, pelajaran hidup tentang kebahagiaan, ketenangan, kesusahan atau ujian hidup. Jadikan pelajaran kita untuk selalu senantiasa tenang. Orang-orang yang tenang di dalam kehidupannya,
Orang-orang yang tenang di dalam menghadapi, menyikapi tentang kehidupan dan proses eksistensi pikiran, di sini orang-orang yang akan mendapatkan solusi. Tetapi apabila kita panik di dalam kehidupan, tidak bisa mengambil pelajaran di dalam setiap sisi kehidupan, maka saya yakin, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bingung, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ragu di dalam kehidupan ini. Saya yakin para teman, para saudara adalah orang-orang intelek, orang-orang yang jenius, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Saya yakin para teman-teman bisa menelaah, bisa memilah, bisa mengambil hikmah dalam setiap kajian hidup, dalam setiap proses hidup. Semoga para teman-temanku yang ada di Ewa Kultur, Allah selalu senantiasa menata hidup kita. Allah selalu senantiasa menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang betul-betul taat kepada Allah, yang betul-betul mencintai Allah. Lalu setiap sisi proses kehidupan yang kita alami, kita kembalikan kepada Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwa seluruh proses kehidupan, bahwa seluruh proses tentang kehidupan ini yang kita alami, itu tak lain bagaimana? Itu adalah wujud Allah yang menggerakkan diri kita. Kadang Allah menggerakkan kita itu bagaimana? Ke arah susah, ke arah sedih. Kadang Allah juga menggerakkan kita ke bingung. Kadang Allah menggerakkan kita di dalam banyak hal. Itu semua adalah kudrat iradatnya Allah. Itu adalah kewenangan Allah. Makanya kalau kita kembalikan di dalam sisi kehidupan, seluruh apapun yang terjadi di dalam kehidupan adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malunya Allah. Makanya kedewasaan kita, kebalikan kita untuk bisa memaknai, untuk mengartikan dari sisi kehidupan. Kalau kita bisa mengambil hikmah di dalam kehidupan ini, kita bisa mengambil tentang positif, insya Allah hidup kita akan memancarkan tentang frekuensi positif juga. Dan apabila frekuensi atau afirmasi positif yang kita pikirkan, yang kita ambil hikmahnya, insya Allah kita pun akan mengambil hal-hal tentang positif di dalam kehidupan ini. Semoga para teman, para saudaraku, dengan proses evolusi kehidupan ini, dengan proses kehidupan ini, semoga teman-teman banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran hidup, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki etika, orang-orang yang memiliki agama. Sudah sepantasnya kalau orang-orang yang memiliki agama, orang-orang beretika, santun, orang-orang yang baik, yang selalu senantiasa menebar kebaikan, dan orang-orang yang selalu tenang di dalam dadanya, selalu tenang, selalu bahagia di dalam pikiran kita, di dalam cerebrum kita, akhirnya sehingga pada akhirnya nanti Allah menempatkan kita di surga-surga Allah. Allah menempatkan diri kita di dalam setiap keridhaan, Allah menempatkan kita di dalam apa yang Allah kehendaki. Semoga rahmat Allah, mahabbah Allah selalu tercurah untuk para teman, para saudaraku semuanya. Saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.